Ya, PT UN Jakarta menerima gugatan surat keterangan setara ijazah SMK Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang diterbitkan Kemendikdasmen. Untuk mencari ijazah SMK Gibran, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana bahkan menggelar sayembara berhadiah lebih dari 1 miliar rupiah. PT UN Jakarta menerima gugatan surat keterangan penyetaraan ijazah yang diterbitkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkait ijazah SMK Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Penggugat menilai riwayat pendidikan non-formal Gibran di UTS Insert Australia tidak bisa disetarakan dengan jenjang SMK di Indonesia. Usai gugatan diterima, PT UN Jakarta menggelar sidang pokok perkara pada 27 Agustus mendatang. Selain akan memanggil pihak Kemendikdasmen, PT UN Jakarta juga berpeluang memanggil Wapres Gibran ke persidangan. Persoalan ini kita tahu bermula dari terbitnya surat keterangan SUKET, setara tamat SMK oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, SUKET tersebut kita atau kami nilai bermasalah karena diduga kuat hanya berdasarkan dokumen khusus bahasa Inggris yang kurang dari 1 tahun. Yang disebut oleh surat keterangan itu adalah setara grade 12. Saat ini, teman-teman semua, perjuangan hukum tersebut berwujud dalam bentuk gugatan resmi kami diterima di Pengadilan Tata Usaha Negara melawan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Gugatan yang dilayangkan oleh kami ini menuntut pembatalan dan pencabutan surat keterangan yang diterbitkan untuk Gibran Rakabuming Raka. Upaya hukum ini ditempuh karena dokumen tersebut dinilai tidak memiliki dasar hukum dan bukti material yang valid. Sementara itu, keberadaan ijazah SMK Wapres Gibran masih menjadi tanda tanya. Mantan Wamenkumham Denny Indrayana bahkan belak-belakan membuka sayembara senilai lebih dari 1 miliar rupiah bagi siapapun yang bisa menunjukkan ijazah SMK Gibran. Sayembara sudah berjalan 10 harian lebih, dan sekarang angkanya sudah di lebih dari 1 miliar. Per pagi tadi sementara adalah 1 miliar 263 juta 750 ribu rupiah. Ya, ini menunjukkan memang banyak yang ingin terlibat. Dari awalnya cuman saya beri 100 juta, sekarang sudah naik 1.200%. Sayembara adalah gerakan sosial kita sebagai bentuk kepedulian kita, dan siapapun yang kemudian ingin terlibat sekarang sudah saya buka kesempatannya. Tapi jangan disalahartikan ini pengumpulan dana, apalagi kepada saya. Makanya dana tidak perlu ditransfer, disimpan saja. Pada saatnya saya pikir tidak perlu juga karena ijazahnya kelihatannya masih gaib bin raib gitu. Denny Indrayana memastikan sayembara digelar bukan karena soal pribadi Wapres Gibran, tapi demi menjaga kehormatan etika dan konstitusi negara. Tim Liputan iNews melaporkan. Sidang lanjutan pra-peradilan ex-Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah kembali digelar. Dalam sidang yang beragendakan pemeriksaan ahli, Guru Besar Hukum Pidana UGM menyebut tidak adanya kewajiban memeriksa calon tersangka. Sebagai apa? Guru Besar UGM Markus Priyo Gunarto menegaskan KUHP baru tidak mewajibkan penyidik memeriksa seseorang lebih dahulu sebelum menetapkannya sebagai tersangka. Pernyataan itu disampaikan Markus saat dihadirkan Polri sebagai ahli dalam sidang pra-peradilan yang diajukan mantan Jampitsus Febri Adriansyah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Markus membandingkan ketentuan penetapan tersangka dalam KUHP lama dengan aturan yang berlaku dalam KUHP baru. Menurutnya, ketika KUHP lama masih berlaku, terdapat putusan MK yang menjadi salah satu dasar. Seseorang yang akan ditetapkan sebagai tersangka harus terlebih dahulu diperiksa. Nah, tapi ketentuan itu tidak lagi dapat diterapkan dengan cara yang sama setelah berlakunya KUHP baru. Jadi amar putusan tidak memuat itu perintah untuk harus diperiksa lebih dahulu calon tersangka itu, tidak ada di dalam amar putusan. Maka kemudian kondisi ini dipakai dasar oleh pembentuk KUHP yang baru untuk menentukan bahwa dalam penetapan tersangka itu tidak perlu diperiksa lebih dahulu calon tersangkanya.
Massa dari pegiat aktivis lingkungan hidup menggelar unjuk rasa di Gedung Kejagung pada hari Jumat. Mereka menutup jalan sebagai bentuk kekecewaan terkait dugaan korupsi transfer pricing PT Toba Pulp Lestari. Saat menggelar aksi, massa membawa poster besar bertuliskan Adili Sukanto Tanoto. Unjuk rasa digelar terkait dugaan korupsi transfer pricing PT Toba Pulp Lestari. Kejagung sendiri telah menetapkan 2 ASN di Dirjen Pajak sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi transfer pricing PT Toba Pulp Lestari. Kasus itu berkaitan dengan ekspor bubur kertas oleh PT TPL ke perusahaan afiliasinya pada 2008 hingga 2025. Kejaksaan Agung terus mendalami dugaan korupsi terkait transfer pricing PT Toba Pulp Lestari dengan memeriksa sejumlah pegawai Kementerian Kehutanan. Pemeriksaan diarahkan pada aspek perizinan dan asal-usul kayu yang menjadi bahan baku produksi termasuk kewajiban perpajakannya. Ya, Kapus Penkom Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan pemeriksaan sejumlah pegawai Kementerian Kehutanan dilakukan untuk mendalami aspek perizinan dan asal-usul kayu yang menjadi bahan baku PT Toba Pulp Lestari. Penyidik juga mendalami kewajiban perpajakan serta keterkaitannya dengan penyidikan dugaan korupsi terkait transfer pricing PT Toba Pulp Lestari. Memang kemarin ada pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang dari kemarin 5 kalau tidak salah dari Kehutanan, dan hari ini juga ada pemeriksaan terhadap pegawai dari Kehutanan kurang lebih 4. Jadi sudah kurang lebih 9. Terkait dengan transfer pricing ini karena PT TPL ini kan produknya pulp. Pulp ini kan kayu bahan bakunya. Ketika bicara kayu kan bahan bakunya dari mana? Dari hutan kan. Maka dalam hal ini penyidik tipikor Gedung Bundar memastikan apakah perolehan kayu-kayu yang menjadi itu berasal ada izinnya enggak atau ilegal. Apabila izin ada itu berarti ada pajaknya. Kalau ilegal berarti tindak pidana. KPK menggelar operasi tangkap tangan OTT kemarin kepada salah satu yang terjaring ialah Rektor Universitas Jenderal Sudirman Ahmad Sodik. Wow, standar Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan dalam rangkaian operasi senyap tersebut pihaknya total menangkap 14 orang. OTT ini terkait dugaan kasus suap, gratifikasi, proses seleksi penerimaan mahasiswa baru di Fakultas Kedokteran. Dalam operasi senyap tersebut turut diamankan barang bukti uang tunai senilai ratusan juta rupiah. Dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim mengamankan sejumlah 14 orang. 12 orang diantaranya diamankan di Purwokerto dan 2 orang lainnya diamankan di Jakarta. Kemudian terhadap 2 orang yang diamankan di Jakarta langsung dilakukan permintaan keterangan di Gedung Merah Putih KPK, dan terhadap 12 orang yang diamankan di Purwokerto kemudian juga langsung dilakukan pemeriksaan awal di Polresta Banyumas. Kemudian dari 12 orang yang diamankan di wilayah Purwokerto tersebut, 7 orang diantaranya dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak pra-peradilan yang diajukan Dr. Tifa dalam sidang yang digelar pagi tadi. Hakim menyatakan gugatan Tifa gugur demi hukum. Menyatakan permohonan pra-peradilan. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Solistio Muhammad mengatakan seharusnya Dr. Tifa melakukan perlawanan atas pelimpahan kembali dakwaan kasus ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Pertimbangan hakim ketika berkas sudah dilimpahkan ke pengadilan, maka status Tifa sudah terdakwa sehingga Tifa tidak lagi punya kedudukan hukum mengajukan pra-peradilan. Sementara itu Dr. Tifa akan kembali mengajukan pra-peradilan yang kedua terkait dugaan pasal selundupan yang tidak ada relevansinya dengan kasus ini. Memang dari sejak awal juga ketika kemudian inti dari perkara hukum yang menimpa saya ini adalah bagaimana seluruh masyarakat Indonesia itu bisa mendapatkan sebuah kejelasan yang sejelas-jelasnya, ya, mengenai apa yang selama ini menjadi polemik, yaitu dugaan ijazah palsu mantan Presiden ke-7 Joko Widodo. Dan ketika kemudian sidang pokok perkara ini bisa kita jalankan, ini adalah sebuah kesempatan bagi kita. Tapi sekali lagi saya katakan berkali-kali dalam 470 hari ini ya, bahwa kami sudah melakukan penelitian terhadap 709 dokumen ya, malah ditambah ya, ada beberapa tambahan dokumen lagi, 712 dokumen tepatnya.
dan yang sudah diperiksa itu ada 148 saksi, itu sudah kami teliti dengan sangat seksama. Dan dengan senang hati nanti kami sampaikan ya bersama dengan kesaksian para saksi, ada Charles maupun para ahli ya di persidangan. Andai kata memang sidang pokok perkara harus kami jalankan. Tapi untuk diketahui ya bahwa pada minggu ini ya tanggal 18 Agustus 2026 kami juga sudah mengajukan pra-peradilan yang kedua ya. Kami sudah siapkan karena ada 2 pasal selundupan yang berkali-kali kami sampaikan ya. Pasal selundupan yang sangat tidak ada relevansinya sama sekali dengan kasus saya, tetapi memang semata-mata merupakan sebuah niat jahat ya, niat tidak baik dari pelapor untuk menghukum saya seberat-beratnya atas pasal 8 dan hukuman 8 tahun dan 12 tahun ya, pasal 32 35. Dan kami dari kesimpulan yang kami dapatkan ya oleh jaksa penuntut umum ya, kami mendapatkan tambahan ya yang dalam ini menjadi tesis ya, bahwa ternyata betul-betul pasal 32 35 itu betul-betul dilakukan overcharging ya, betul-betul dilakukan dengan niat yang tidak baik ya. Malah kemudian barang bukti yang dibebankan kepada saya terkait dengan pasal 32 35 Undang-Undang ITE itu betul-betul tidak relevan. Nanti saya tidak akan spill sekarang ya. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini kembali melanjutkan persidangan pra-peradilan yang diajukan oleh Roy Suryo, tersangka perkara dugaan pencemaran nama baik dan fitnah ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Sidang lanjutan beragendakan penyerahan kesimpulan dari kedua pihak, yaitu Roy Suryo selaku pemohon dan Polda Metro Jaya selaku termohon. Ya, Roy Suryo pemirsa didampingi sejumlah pendukungnya serta beberapa tim kuasa hukum saat menghadiri sidang lanjutan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana agenda sidang yakni penyerahan kesimpulan dari kedua pihak, baik pihak Roy dan pihak Polda Metro Jaya. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan menggelar sidang putusan gugatan pra-peradilan keempat bagi Roy Suryo pada 26 Agustus mendatang. Roy berharap hakim akan menyatakan pencekalannya tidak sah dan paspornya dikembalikan oleh pihak imigrasi. Ya, oke. Ya, PT UN Jakarta menerima gugatan surat keterangan setara ijazah SMK Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang diterbitkan Kemendikdasmen. Untuk mencari ijazah SMK Gibran, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana bahkan menggelar sayembara berhadiah lebih dari 1 miliar rupiah. PT UN Jakarta menerima gugatan surat keterangan penyetaraan ijazah yang diterbitkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkait ijazah SMK Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Penggugat menilai riwayat pendidikan non-formal Gibran di UTS Insert Australia tidak bisa disetarakan dengan jenjang SMK di Indonesia. Usai gugatan diterima, PT UN Jakarta menggelar sidang pokok perkara pada 27 Agustus mendatang. Selain akan memanggil pihak Kemendikdasmen, PT UN Jakarta juga berpeluang memanggil Wapres Gibran ke persidangan. Persoalan ini kita tahu bermula dari terbitnya surat keterangan ya, SUKET, setara tamat SMK oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, SUKET tersebut kita atau kami nilai bermasalah karena diduga kuat hanya berdasarkan dokumen khusus bahasa Inggris yang kurang dari 1 tahun. Yang disebut oleh surat keterangan itu adalah setara grade 12. Saat ini, teman-teman semua, perjuangan hukum tersebut berwujud dalam bentuk gugatan resmi kami diterima di Pengadilan Tata Usaha Negara melawan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Gugatan yang dilayangkan oleh kami ini menuntut pembatalan dan pencabutan surat keterangan yang diterbitkan untuk Gibran Rakabuming Raka. Upaya hukum ini ditempuh karena dokumen tersebut dinilai tidak memiliki dasar hukum dan bukti material yang valid. Sementara itu, keberadaan ijazah SMK Wapres Gibran masih menjadi tanda tanya. Mantan Wamenkumham Denny Indrayana bahkan belak-belakan membuka sayembara senilai lebih dari 1 miliar rupiah bagi siapapun yang bisa menunjukkan ijazah SMK Gibran. Sayembara sudah berjalan 10 harian ya, lebih, dan sekarang angkanya sudah di lebih dari 1 miliar. Per pagi tadi sementara adalah 1 miliar 263 juta 750.000 rupiah. Ya,
Ini menunjukkan memang banyak yang ingin terlibat. Dari awalnya cuman saya beri 100 juta, sekarang sudah naik 1.200%. Sayembara adalah gerakan sosial kita sebagai bentuk kepedulian kita, dan siapapun yang kemudian ingin terlibat sekarang sudah saya buka kesempatannya, tapi jangan disalahartikan ini pengumpulan dana, apalagi kepada saya. Makanya dana tidak perlu ditransfer, disimpan saja. Pada saatnya saya pikir tidak perlu juga karena ijazahnya kelihatannya masih gaib bin raib gitu. Denny Indrayana memastikan sayembara digelar bukan karena soal pribadi Wapres Gibran, tapi demi menjaga kehormatan etika dan konstitusi negara. Tim Liputan iNews melaporkan.